Hari ini tanggal 31 Mei 2020 adalah perayaan Hari Pentakosta sekaligus juga hari penutupan bulan Maria. Oleh karena itu, aku ingin membagikan kepada teman-teman semua sebuah penjelasan yang sangat menarik tentang 7 karunia Roh Kudus yang ditulis oleh Romo Peter John Cameron OP di dalam bukunya The Gifts of the Holy Spirit According to Saint Thomas Aquinas. Di dalam buku ini, Romo Peter membuat sebuah koneksi yang luar biasa antara 7 karunia Roh Kudus dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidup Maria. Oleh karena itu, buku ini akan sangat memperkaya devosi kita terhadap Bunda Maria sebagai mempelai Roh Kudus. Kita akan melihat bagaimana karunia-karunia Roh Kudus ini bekerja di dalam diri Maria dan saat ini pun bekerja di dalam dirimu. Mengapa Tuhan memberikan kita karunia ketakutan? Ketakutan ini bisa memiliki dua arti. Yang pertama, takut akan hukuman dari Tuhan, takut akan neraka. Lalu yang kedua, takut kehilangan Allah. Takut untuk menyinggung dan menyakiti Allah yang begitu mengasihi kita, sama seperti seorang anak yang takut kehilangan relasi dengan ayahnya. Karunia Roh Kudus untuk takut akan Allah adalah ketakutan yang kedua. Oleh karenanya, kita yang menerima karunia ini justru bisa menjadi semakin sensitif untuk merasakan bagaimana Allah mengasihi kita dan bagaimana kita harus menjaga diri kita agar tidak terpisah dari kasih itu dengan berbuat dosa. Sungguh sangat menarik untuk melihat hubungan antara kasih dan ketakutan. Santo Thomas Aquinas bahkan mengatakan bahwa kasih adalah sumber dari segala ketakutan. Karena semua orang pasti takut kehilangan apa yang dia kasihi. Ketakutan yang kudus oleh karena itu akan mendisiplinkan kita untuk tidak mencari hanya apa yang kita mau, namun mencari apa yang menyenangkan dia yang kita kasihi, dan kita pun bisa ikut bergembira di dalam dia. Oleh karena itu kita bisa melihat karunia ini di dalam peristiwa Maria menerima kabar gembira. Seperti biasa di dalam kitab suci, jika ada seseorang berjumpa dengan malaikat, reaksi yang umumnya terjadi adalah rasa takut. Maka di dalam perjumpaannya dengan Maria, malaikat Gabriel pun berkata, "Janganlah takut." Dan rasa takut Maria berganti dengan ketakutan yang kudus, takut akan Allah. Dan ketakutan yang kudus inilah yang menyempurnakan ketaatan dan kerendahan hati Maria untuk menerima misi penyelamatan Allah. Maria tidak taat hanya seperti seorang hamba yang takut dimarahi atau dipecat oleh tuannya, tetapi Maria taat karena ia mengasihi Allah. Dan bagaimana ia bisa lebih mengasihi Allah dengan menjalankan kehendaknya, dengan percaya pada rencana dan penyertaan Allah. Dengan karunia ketakutan yang kudus ini, Maria tidak mencari apa yang dia mau, melainkan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ketika mendengar kata kesalehan, mungkin yang muncul dalam pikiran kita adalah gambaran orang yang beribadah, yang sedang khusyuk berdoa, atau sedang melakukan kegiatan-kegiatan ibadah lainnya. Dan memang benar bahwa ini adalah salah satu bentuk dari kesalehan. Akan tetapi karunia kesalehan di sini mencakup sesuatu yang lebih luas, yaitu memberikan penghormatan yang sesuai, yang tepat kepada Allah sebagai Bapa kita. Kita sebagai manusia yang terbatas dan apalagi yang berdosa, tidak akan pernah bisa memberikan penghormatan atau bahkan menyembah Allah yang maha tinggi dengan benar tanpa bantuan dari Allah sendiri. Oleh karena itu, Roh Kudus turun membawa karunia kesalehan agar kita dapat melihat, menghormati, dan menghayati Allah sebagai Bapa di dalam segala aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, kesalehan ini bukan hanya di dalam kegiatan doa atau ibadah di gereja, melainkan juga di semua kegiatan hidup kita dimanapun dan kapanpun. Dan kesalehan ini pun bukan hanya sesuatu yang pasif, yang cuma duduk diam, melainkan sebuah keaktifan dan kesiapan. Roh Kudus membantu kita untuk melihat, menghormati, dan menghayati bahwa Allah adalah sungguh-sungguh Bapa kita. Oleh karena itu, karunia ini pun mendorong kita untuk siap dan sigap mengemban dan melakukan tugas sebagai seorang anak seperti teladan putranya sendiri, Yesus Kristus, yaitu untuk melayani dan mengasihi sesama. Oleh karena itu, karunia ini bisa kita lihat di dalam diri Maria yang mengunjungi Elizabeth saudaranya.
Kesalehan dalam diri Maria tidak membuat dia berdiam diri, menyimpan karunia yang dia peroleh seorang diri. Di dalam Injil Lukas dituliskan bahwa Maria bergegas untuk mengunjungi Elizabeth saudaranya. Dan di dalam kunjungannya ini, Maria pun mendaraskan madah Magnificat yang di dalamnya berisi puji-pujian kepada Allah sebagai seorang Bapa yang setia pada janji-janjinya. Jadi karunia kesalehan di dalam diri Maria sungguh memampukan dia untuk melihat, menghormati, dan menghayati betapa Allah sungguh mengasihi manusia. Lalu Maria pergi untuk menanggapi karunia ini seperti seorang anak kecil yang ingin bergegas untuk membagikan sukacita yang ia peroleh kepada sesama. Hidup kita sekarang ini tidak bisa dipungkiri sudah banjir informasi. Dalam masa pandemi ini aja kita tahu betapa banyak informasi yang beredar, entah itu di sosial media, di grup WA, dan lain-lain. Dan hal yang serupa pun sering kita jumpai di dalam hidup rohani kita. Ada yang mengajarkan seperti ini, ada yang menafsirkan seperti itu, dan lain sebagainya. Sehingga yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana kita dapat mengetahui yang benar atau mengenal kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu Allah mengirimkan karunia pengenalan. Dan karunia ini adalah rahmat Tuhan yang membantu kita untuk pertama-tama mengenal Allah yang adalah kebenaran itu sendiri, dan membantu kita untuk melihat dan mengenal semua yang ada di dunia ini di dalam kebenaran Allah. Oleh karena itu ada dua implikasi yang utama dari karunia pengenalan ini. Yang pertama, kita jadi dapat melihat dan mengenal segala yang ada di dunia ini di dalam hidup kita seperti apa adanya. Contohnya nih, kita bisa membedakan antara sarana dan tujuan. Benda-benda materi yang kita punya, contohnya harta, uang, kekayaan, adalah sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Namun seringkali iblis menggoda kita dengan menjadikan harta dan uang tersebut sebagai tujuan hidup kita. Bahkan tidak jarang sebagai pengganti Tuhan di dalam hidup kita. Jadi karunia pengenalan ini dapat membantu kita untuk membeda-bedakan, untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu yang kedua, setelah kita mengenal bahwa Allah adalah kebenaran dan kebaikan yang tertinggi, tujuan akhir yang terutama, maka pertanyaan berikutnya adalah apa tanggapan kita? Jika memang Allah itu benar, maka perintah-perintahnya pun benar. Dan karunia pengenalan ini pun akan mendorong kita untuk menjalankan perintah-perintah tersebut, karena kita tahu dan kita yakin bahwa inilah yang benar. Meskipun jalan yang harus dilalui terkadang tidak mudah, apa yang kita alami tidak bisa sepenuhnya kita mengerti, namun pandangan kita tetap jelas menatap kepada Allah yang kita kenal. Jadi karunia pengenalan ini memberikan kita sebuah kesiapan untuk memikul salib, untuk menyatukan pengorbanan kita dengan kurban Kristus. Oleh karena itu, karunia pengenalan ini pun dapat kita lihat ketika Maria dan Yosef mempersembahkan Yesus ke bait Allah. Pertama-tama, praktek persembahan dalam tradisi bangsa Israel ini adalah bagian dari perintah Allah yang diberikan kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Sehingga ketaatan Maria dan Yosef untuk menjalankan perintah ini, mempersembahkan Yesus di bait Allah, adalah sebuah tanda pengenalan mereka bahwa Allah adalah satu-satunya Allah yang layak untuk disembah. Lalu karena ketaatan inilah mereka bertemu dengan Simeon yang kemudian memberikan sebuah pengetahuan yang baru kepada Maria. Suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Maria menerima pengetahuan bahwa ia pun akan turut berpartisipasi dalam sengsara Yesus putranya. Peristiwa ini pun adalah salah satu peristiwa dalam Rosario atau devosi 7 duka cita Maria. Jadi kita bisa melihat bagaimana karunia roh pengenalan ini mempersiapkan dan menguatkan Maria untuk tetap setia, tetap taat, meski ia harus mengambil bagian yang sangat pedih di dalam salib Kristus. Kita bisa membayangkan bagaimana hati seorang ibu yang harus melihat anaknya disiksa dan dipermalukan. Secara manusiawi, naluri seorang ibu pasti ingin melindungi anaknya dari bahaya. Namun karena Maria mengenal Allah, ia tunduk dan taat sampai akhir. Untuk lanjutan dari video ini, silakan menonton Maria dan 7 karunia Roh Kudus bagian yang kedua. Terima kasih, Tuhan memberkati.